Dalam gelap senja abad ke-7 Masehi, dunia berdiri di ambang pergantian besar. Di barat, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium masih berdiri dengan gereja-gereja agung, benteng megah, dan kota-kota yang menjadi mercusuar dunia Kristen. Dan di timur, Kekaisaran Persia Sasanid menjulang dengan istana-istana batu raksasa, pasukan berkuda baja, dan api suci yang terus menyala di kuil-kuil Zoroastrian. Dan di antara dua raksasa itu, di tengah padang pasir yang seolah tak berarti, ada sebuah negeri kecil bernama Hijaz, tempat seorang nabi bangkit membawa cahaya yang akan mengubah arah dunia. Menurut As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, pada masa Rasulullah diutus, Jazirah Arab tidak memiliki pemerintahan besar, tidak ada kekuatan militer besar, hanya kabilah-kabilah kecil yang hidup dari perdagangan dan pertempuran. Namun, dari negeri yang gersang itulah lahir risalah yang akan menjatuhkan istana Kisra yang megah. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa setelah Islam menancapkan kakinya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada para penguasa besar dunia, kepada Heraklius, Kaisar Romawi Timur, kepada Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Najasyi di Habasyah, dan kepada Kisra, penguasa Persia. Dalam suratnya kepada Kisra, Rasulullah mengajak sang raja agar beriman kepada Allah yang Esa, agar tidak menyembah makhluk, dan agar tunduk pada risalah terakhir. Namun Kisra merobek surat itu dengan tangan sendiri. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah meriwayatkan bahwa ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya sebagaimana ia merobek suratku." Kalimat itu bukan sekedar doa, ia adalah nubuatan kenabian yang kelak terbukti satu demi satu. Di saat yang sama, seperti dijelaskan oleh sejarawan modern Hugh Kennedy dalam The Great Arab Conquest, Persia sebenarnya telah berada di tepi kehancuran. Perang panjang melawan Romawi selama hampir 30 tahun menguras harta, melemahkan pasukan, dan memecah kesetiaan dalam negeri. Di bawah permukaan kemegahan istana Tesifon, muncul perebutan tahta, pembunuhan antar bangsawan, dan pajak yang mencekik rakyat. Persia tampak seperti singa yang gagah, tapi jantungnya telah lemah. Sementara itu, di Hijaz, Rasulullah membangun masyarakat dengan fondasi tauhid dan keadilan. Dalam Sirah Ibnu Hisham dijelaskan bagaimana Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah. Beliau menulis Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama di dunia Islam, menjamin hak kaum Yahudi dan suku-suku lainnya selama mereka tidak berkhianat, menegakkan keadilan tanpa melihat suku dan nasab. Dari kota kecil inilah lahir sebuah umat dengan disiplin moral yang kelak akan menjadi kekuatan militer paling tangguh di zamannya. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan kisah Suraqah bin Malik. Ia pernah memburu Nabi saat hijrah ke Madinah mengharapkan hadiah dari Quraisy. Namun kudanya terus jatuh dan akhirnya ia meminta ampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Suraqah, bila suatu hari engkau mengenakan gelang Kisra, Raja Persia?" Suraqah terdiam, mustahil rasanya. Tetapi janji itu kelak menjadi nyata bertahun-tahun setelah Nabi wafat, ketika gelang itu benar-benar dipakaikannya kepadanya oleh Khalifah Umar. Sementara nubuat itu masih tersimpan, peradaban Persia terus berjalan menuju senja. Richard Fry dalam The Heritage of Persia menulis bahwa sistem Sasanid bertumpu pada 4 pilar: bangsawan feodal, militer berkuda, imam-imam api, dan pajak agraria. Keempatnya menopang istana namun sekaligus menjadi beban berat bagi rakyat. Setiap provinsi dipimpin oleh bangsawan yang memiliki pasukan sendiri. Mereka tunduk kepada raja hanya selama mendapat keuntungan. Jika istana melemah, mereka akan berkhianat atau mengangkat raja tandingan. Dan itulah yang terjadi menjelang naiknya Yazdak III, raja terakhir Persia. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa dalam 2 dekade sebelum Yazdak naik tahta, Persia telah mengganti belasan raja, sebuah gejala keruntuhan yang tak mungkin dibendung. Ketika Islam mulai berkembang di Madinah dan Makkah telah dibebaskan, dunia mulai melihat perubahan besar. Rasulullah tidak membangun kerajaan seperti Kisra atau Heraklius. Beliau membangun umat. Setiap langkahnya, setiap perang, setiap perjanjian memiliki nilai moral yang tinggi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Nabi melarang membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua yang tidak ikut berperang. Beliau melarang menghancurkan tempat ibadah, melarang merusak tanaman, bahkan melarang menyakiti hewan. Etika perang inilah yang kelak membuat pasukan Islam berbeda dari pasukan manapun di dunia kuno.
Setelah wafatnya Rasulullah, kepimpinan beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu kepada Umar bin Khattab. Keduanya bukan raja, tetapi pemimpin yang hidup sederhana, tanpa istana, tanpa penjaga. Ali Shalabi dalam Al-Faruq, biografi Umar bin Khattab, menulis bahwa Umar setiap malam berkeliling memeriksa rakyatnya tanpa pengawalan. Ia menangis ketika menemukan keluarga yang lapar dan marah jika ada pejabat yang memperkaya diri. Inilah moral pemimpin yang akan memimpin umat menuju pertempuran besar melawan dua imperium raksasa. Dari arah Syam, pasukan Islam telah memukul mundur Bizantium di Yarmouk. Dan dari Irak, gelombang baru kaum muslimin mulai menembus perbatasan Persia. Awalnya pertempuran itu hanyalah bentronan kecil di bawah komando Khalid bin Walid. Namun dalam At-Tabari dan Futuh Al-Buldan karya Al-Balazuri dicatat bagaimana pertempuran itu berkembang menjadi perang besar di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemenangan di Qadisiyah membuka gerbang ke ibu kota Ctesifon, jantung Persia. Dari sanalah sejarah baru mulai. Tetapi sebelum kisah itu berlanjut, kita perlu memahami bahwa kemenangan Islam tidak datang dari jumlah pasukan atau senjata. Ibnu Katsir menulis bahwa pada masa Umar, jumlah pasukan Persia jauh lebih besar. Namun, pasukan Islam memiliki sesuatu yang tidak dimiliki musuh, keikhlasan dan keyakinan bahwa mereka berperang bukan untuk tanah, melainkan untuk menegakkan kalimat Allah. Mereka berangkat dengan satu prinsip sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60. Persiapkanlah kekuatan semampu kalian untuk menghadapi mereka, agar musuh Allah dan musuh kalian gentar. Kekuatan itu bukan hanya pedang, tapi juga akhlak, iman, dan kesatuan komando. Dalam catatan At-Tabari, setelah surat Nabi dirobek oleh Kisra, perpecahan mulai menimpa Persia. Kaisar Kisra terbunuh oleh anaknya sendiri, lalu anaknya dibunuh oleh menantunya, hingga akhirnya tahta jatuh ke tangan Yazdak III yang masih remaja. Ia tidak punya pengalaman, tidak punya kewibawaan, dan dikelilingi oleh para jenderal yang saling bersaing. Di mata sejarah, ia hanyalah simbol, bayang-bayang terakhir dari kekuasaan panjang yang kehilangan jiwa. Ketika kabar kemenangan Islam di Yarmouk dan Qadisiyah sampai ke istana Persia, Yazdak memerintahkan pasukannya untuk mempertahankan setiap wilayah. Ia mengumpulkan prajurit dari Merv, Isfahan, Fars hingga Khurasan. Namun pasukannya sudah tidak percaya pada istana. Sebagian besar hanya bertempur demi gaji, bukan demi negeri. Sementara di sisi lain, pasukan Islam berbaris dengan satu tujuan, menyampaikan risalah, menegakkan keadilan, dan menunaikan janji Rasulullah bahwa kekuasaan Kisra akan jatuh. Dalam The Decline and Fall of the Sasanian Empire karya Parva Nupur Saryati, dijelaskan bahwa struktur pemerintahan Persia sebenarnya sudah rapuh bahkan sebelum datangnya Islam. Hubungan antara raja dan bangsawan tidak lagi berdasarkan loyalitas, melainkan transaksi kekuasaan. Ketika Islam datang membawa sistem yang lebih adil dan transparan, rakyat biasa di banyak kota Persia justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Sementara itu, Umar di Madinah menyusun strategi dengan ketelitian luar biasa. Ia tidak tergesa-gesa mengirim pasukan. Ia memetakan wilayah Persia menjadi 3 poros, utara, tengah, dan selatan. Dalam suratnya yang terekam oleh Al-Balazuri, Umar menekankan kepada para panglimanya, jangan rusak kota-kota mereka, jangan rampas harta mereka, jangan sakiti rakyatnya. Masuklah dengan keadilan karena itulah yang akan menundukkan hati mereka. Kata-kata ini menjadi pedoman setiap komandan, dari Sa'ad bin Abi Waqqas hingga Nu'man bin Muqarrin, dari Ahnaf bin Qais hingga Ala bin Hadrami. Dalam masa-masa itulah, kisah nubuat Rasulullah perlahan menjadi nyata. Setiap kemenangan yang diperoleh kaum muslimin bukan hanya kemenangan politik, tetapi pembenaran terhadap sabda beliau. Hugh Kennedy mencatat dalam waktu kurang dari 20 tahun setelah wafatnya Nabi, wilayah Islam membentang dari perbatasan Mesir hingga dataran Persia, sesuatu yang tak pernah dicapai oleh satupun bangsa Arab sebelumnya. Dan di ujung semua kisah itu, api abadi yang selama berabad-abad menyala di kuil-kuil Zoroastrian mulai padam satu demi satu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, ketika Madain jatuh ke tangan kaum muslimin, mereka menemukan harta rampasan yang luar biasa, mahkota, perhiasan dan perbendaharaan Kisra. Namun tidak satu pun di antara para sahabat yang menggunakannya untuk kemewahan pribadi. Semuanya dikirim ke Madinah, diserahkan kepada Umar bin Khattab. Ia menatap tumpukan emas itu dan menangis, lalu berkata, kaum yang menyerahkan ini pasti jujur, dan kaum yang menerima ini pasti amanah. Madinah, kota kecil di tengah padang pasir ini, kini menjadi pusat dunia baru.
Dari barat, angin gurun membawa kabar kemenangan Islam di Madain. Tapi di balik pegunungan Zagros yang membentang panjang, masih berdiri kerajaan tua yang mencoba menegakkan kepalanya. Sebuah peradaban yang dulu ditakuti, disegani, dan dianggap abadi, Persia Sasanid. Dalam Tarikh Al-Tabari, Istana Kisra digambarkan sebagai salah satu bangunan paling megah di dunia kuno. Gerbangnya menjulang seperti pelangi batu, dikenal sebagai Takkasra, lengkungan raksasa dari bata dan gipsum yang seolah menantang langit. Di bawahnya terbentang Haula Raja yang luasnya setara lapangan besar, dihiasi karpet baharestan yang ditenun dari sutra dan batu permata. Di sekeliling singgasana, api suci berkobar di tungku emas, dijaga oleh pendeta-pendeta Majusi yang mengenakan jubah merah. Raja Persia atau Syahansyah disebut raja dari segala raja. Ia tak boleh disentuh, tak boleh dipanggil dengan nama, dan hanya bisa disapa melalui perantara. Menurut catatan Richard Fry dalam The Heritage of Persia, Istana Kisra berjalan seperti drama suci. Setiap gerak, setiap langkah punya makna simbolik. Saat raja muncul dari balik tirai, semua yang hadir menunduk menyentuh tanah. Karena bagi mereka, Kisra bukan hanya pemimpin, tapi bayangan dewa di bumi. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, kemegahan itu hanya kulit luar. Di dalamnya, kekuasaan Persia sedang digerogoti penyakit lama, yaitu kesombongan, korupsi, dan perebutan kekuasaan. Pajak yang tinggi menekan rakyat kecil, sementara bangsawan hidup dalam kemewahan. Kaisar Yazdigar III yang baru naik tahta di usia muda duduk di atas kursi emas dengan wajah yang tenang namun gelisah. Al-Tabari menulis bahwa Yazdegerd adalah keturunan terakhir dari dinasti panjang Sasanid. Ia lahir di tengah kekacauan dan naik tahta bukan karena kekuatan, tapi karena semua calon lain telah saling membunuh. Menurut sejarawan modern Parvaneh Porsarihati dalam Decline and Fall of Sasanian Empire, Istana Yazdegerd sebenarnya sudah tidak lagi berkuasa penuh. Para bangsawan di provinsi, disebut Dehkan, lebih loyal pada daerah mereka sendiri. Mereka punya pasukan pribadi, kekayaan sendiri, dan sering menolak perintah pusat. Sementara pasukan kerajaan yang dulu menjadi kebanggaan Kisra, kini hanya bayangan dari masa jayanya. Rakyat di kota-kota besar seperti Isfahan, Merv, dan Nishapur hidup di bawah tekanan pajak dan sistem kasta yang keras. Dalam Futuh Al-Buldan karya Al-Balazuri disebutkan bahwa pendeta Majusi menagih persembahan dari rakyat untuk menjaga api suci tetap hidup. Tapi di saat yang sama, rakyat sendiri sering kelaparan. Api yang menyala di kuil-kuil itu dianggap suci, tak boleh padam. Tapi di mata sejarah, justru api itulah simbol ketakutan terakhir mereka. Cahaya yang terus menyala, meski kerajaan tempat ia berdiri perlahan padam. Di malam-malam musim dingin, Yazdegerd sering berdiri di balkon istananya di Ktisefon, memandangi sungai Tigris yang mengalir di bawahnya. Menurut Tarikh Al-Tabari, ia sering berbicara kepada penasihatnya, Mihran dan Farrukhzad, dua jenderal yang sama-sama berpengaruh namun saling curiga. "Apakah engkau melihat sungai itu?" tanya Yazdegerd. "Airnya terus mengalir seperti kekuasaan ayah-ayah kita. Tetapi lihatlah sekarang, airnya semakin surut." Para sejarawan menggambarkan masa ini sebagai senja panjang. Langit masih berwarna keemasan, tapi matahari sebenarnya sudah hampir tenggelam. Persia dulu dikenal sebagai pusat ilmu dan seni. Dalam The Cambridge History of Iran disebutkan bahwa para ahli kedokteran, filsafat, dan astronomi berkumpul di kota Gundis Shapur, semacam universitas kuno tempat naskah-naskah Yunani diterjemahkan ke bahasa Pahlavi. Namun ilmu itu hanya berputar di kalangan elit. Rakyat kecil lebih sibuk mencari makan dan membayar pajak. Sistem feodalisme Persia sangat ketat. Seorang petani tidak bisa berpindah pekerjaan tanpa izin bangsawan. Seorang prajurit tak boleh menikah tanpa restu komandannya. Bahkan dalam Al-Tabari disebutkan rakyat biasa dilarang memakai pakaian warna tertentu yang dianggap milik kaum elit. Dalam masyarakat seperti ini, kesetiaan lahir bukan karena cinta pada negeri, tapi karena takut pada hukuman.
Dan di atas semuanya berdiri para pendeta Majusi, penjaga api suci yang memonopoli tafsir agama. Mary Boyce dalam Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices menjelaskan bahwa mereka mengajarkan dualisme. Ada dua kekuatan besar di dunia, yaitu terang dan gelap, kebaikan dan kejahatan. Tapi seiring waktu, kepercayaan itu berubah menjadi ritual tanpa makna, dikuasai oleh kasta tinggi yang hidup dari persembahan rakyat. Api mereka tetap menyala, tapi cahaya akalnya padam. Sementara itu, kabar dari barat semakin sering datang. Pasukan Islam telah memenangkan Qadisiyah, Ctesiphon mulai gelisah. Dalam Tarikh Al-Tabari dikisahkan bahwa suatu malam Yazdegerd bermimpi melihat matahari terbit dari arah barat. Cahaya itu menembus istananya dan semua api di kuil padam. Ia terbangun dalam ketakutan, lalu memanggil para pendeta untuk menafsirkan mimpi itu. Mereka berkata, "Cahaya dari barat bukanlah cahaya biasa, wahai Paduka. Ia membawa agama baru, dan bila engkau tidak menunduk padanya, kerajaan ini akan berakhir." Namun, Yazdegerd menolak. Selama api suci ini menyala, tak ada yang bisa menjatuhkan Persia. Tapi bahkan api pun butuh bahan bakar. Dan bahan bakar itu yaitu kepercayaan rakyat, kekuatan ekonomi, dan moral para pemimpin sudah habis. Dalam Al-Kamil Fit Tarikh, karya Ibnu Athir, disebutkan bahwa seiring kemenangan kaum muslimin di perbatasan Irak, banyak rakyat Persia mulai berpindah haluan. Sebagian kecil masuk Islam, sebagian lainnya sekedar ingin hidup di bawah sistem yang lebih adil. Mereka telah bosan dengan upeti, dengan perang, dan dengan istana yang jauh. Dari barat, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan yang mulai mendekati jantung negeri. Di setiap kota yang mereka lewati, umat Islam menegakkan aturan baru. Tidak ada perampasan, tidak ada pembakaran, hanya seruan untuk bertauhid. Perlahan rakyat Persia mulai menyadari bahwa musuh yang mereka takuti ternyata datang dengan akhlak yang berbeda. Yazdegerd mencoba mengirim utusan ke berbagai penjuru, ke Bizantium, ke India, bahkan ke Turki, memohon bantuan. Tapi sebagaimana dicatat oleh Hugh Kennedy, tak ada satupun yang benar-benar menolong. Dunia telah berubah, dan tidak ada bangsa yang ingin mati demi Kisra. Persia, yang selama ratusan tahun menjadi lambang kekuatan dunia, kini seperti menara tinggi yang kehilangan fondasi. Dari luar masih kokoh, tapi di dalamnya sudah keropos. Di kota-kota besar, rakyat mulai meninggalkan kuil api. Di desa-desa, pasukan Persia mulai membelot. Di istana, para jenderal saling menuduh, saling berkhianat, hingga banyak yang kabur membawa pasukannya sendiri. Ibnu Katsir menulis bahwa saat itu Yazdegerd masih mencoba menegakkan wibawa. Ia naik ke menara, menatap pasukan yang berbaris di bawahnya, lalu berseru dengan suara lantang, "Aku adalah bayangan Ahura Mazda. Aku akan memimpin kalian melawan bangsa Padang itu." Namun dari ribuan prajurit, hanya sedikit yang mengangkat pedang menjawab. Kisra terakhir itu berdiri di singhasananya yang sepi, di bawah kubah Takkasra yang megah tapi dingin. Sementara dari jauh, di padang pasir yang dulu mereka anggap tak berarti, panji-panji Islam mulai bergerak perlahan menuju perbatasan. Dari sini, sejarah mulai bergeser. Persia yang dulu menaklukkan dunia, kini menjadi pihak yang akan ditaklukkan. Dan dari arah barat, di tanah yang dulu gersang, cahaya baru mulai menyala. Cahaya yang membawa risalah tauhid, disiplin, dan keadilan. Dalam As-Sirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisham, Hijaz digambarkan sebagai wilayah tanpa raja. Tidak ada istana, tidak ada pasukan besar, hanya kabilah-kabilah Arab yang hidup berpindah, menggantungkan hidup pada unta, perdagangan, dan sumber air yang sedikit. Di kota Makkah, berdiri Ka'bah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah lama dikelilingi oleh patung-patung berhala. Di antara lembah-lembah berbatu itulah lahir seorang anak yatim bernama Muhammad bin Abdullah. Ia tumbuh dalam kesunyian gurun, mengembala kambing, lalu berdagang ke Syam. Orang-orang menyebutnya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Namun di balik ketenangan itu, langit tengah menyiapkan perintah besar. Pada usia 40 tahun, di Gua Hira, turunlah wahyu pertama.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menulis bahwa saat wahyu itu turun, langit seperti terbelah oleh cahaya. Rasulullah pulang dengan tubuh menggigil. Tapi dari getaran itulah lahir sebuah cahaya yang akan membelah kegelapan dunia. Dakwahnya dimulai dengan lembut, dari rumah ke rumah, dari hati ke hati. Namun tak butuh waktu lama sebelum kaum Quraisy merasa terancam. Mereka takut bukan karena pedang, tapi karena pesan tauhid akan meruntuhkan tatanan lama, kesombongan suku, perbudakan, dan perdagangan berhala yang menjadi sumber harta mereka. Selama 13 tahun di Makkah, Rasulullah SAW menghadapi siksaan, penghinaan, dan blokade ekonomi. Tapi sebagaimana dicatat oleh Ibnu Ishaq, tak ada satupun sahabat yang berpaling. Mereka bertahan, bersembunyi di rumah Arkam, membaca ayat-ayat baru yang terus turun. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika tekanan semakin keras, datanglah izin untuk hijrah. Dalam Tarik Al-Tabari disebutkan bahwa malam itu Rasulullah meninggalkan rumahnya sementara musuh mengepung untuk membunuhnya. Ia menabur sambir di kepala mereka sambil membaca ayat dari surah Yasin, lalu berjalan keluar tanpa seorang pun menyadarinya. Dari Makkah menuju Madinah, perjalanan itu bukan sekedar perpindahan tempat, tapi perpindahan sejarah. Inilah awal dari peradaban baru. Di Madinah, Rasulullah disambut oleh dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka yang dulu saling bermusuhan, kini bersatu karena Islam. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa di bawah sebuah naungan pohon kurma, Rasulullah mendirikan masjid pertama, Masjid Nabawi. Di sanalah beliau menata masyarakat baru yang berlandaskan iman, keadilan, dan persaudaraan. Beliau mempersaudarakan muhajirin dari Makkah dengan kaum Ansor dari Madinah. Tidak ada lagi perbedaan kaya dan miskin, Arab dan non-Arab, bangsawan ataupun budak. Dalam Piagam Madinah yang dicatat oleh Al-Tabari, Rasulullah menetapkan hukum yang menjamin hak semua penduduk, termasuk Yahudi dan kaum musyrik yang mau hidup damai. Bagi dunia kuno yang terbiasa dengan sistem kasta dan diskriminasi, ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Keadilan itu menjadi magnet. Orang-orang mulai datang dari berbagai penjuru, dari Yaman, dari Bahrain, dari Najd, dari wilayah timur yang berbatasan langsung dengan kekuasaan Persia. Mereka datang membawa kabar, ada agama baru yang menegakkan kebenaran. Sejarawan modern Montgomery Watt dalam Muhammad, Prophet and Statesman menyebutkan bahwa Rasulullah bukan hanya seorang nabi, tapi juga negarawan ulung. Ia membangun sistem pemerintahan yang sederhana namun efektif. Tidak ada istana, tidak ada tahta, tapi ada disiplin, akhlak, dan arah hidup yang jelas. Dari Madinah inilah Islam mulai mengalir keluar seperti mata air di tengah padang pasir. Perjanjian demi perjanjian ditandatangani, suku demi suku masuk Islam. Tapi kekuatan iman itu juga mulai menarik perhatian dua kekaisaran besar di utara, Bizantium dan Persia. Dalam Tarik Al-Tabari disebutkan pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mengirim surat-surat dakwah kepada para penguasa besar dunia. Surat kepada Heraklius dibawa oleh Dihya Al-Qalbi. Sang Kaisar Bizantium membaca surat itu dengan penuh hormat. Ia bahkan berkata kepada pengawalnya, "Seandainya aku bisa menemui dia, aku akan mencuci kakinya." Setelah perjanjian Hudaibiyah dan kemenangan di Khaybar, kekuatan Islam semakin kokoh. Ketika Makkah akhirnya dibuka, tidak ada balas dendam. Rasulullah memaafkan musuh-musuhnya dan berkata, "Pergilah, kalian bebas."
Kemenangan itu menjadi simbol bahwa Islam bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk membebaskan. Dari Makkah dan Madinah, cahaya Islam mulai menjangkau Jazirah Arab. Para sahabat dikirim ke berbagai wilayah untuk berdakwah. Khalid bin Walid ke Najd, Amr bin As ke Oman, dan Ala bin Hadrami ke Bahrain. Sebagian wilayah itu berbatasan langsung dengan kekuasaan Persia. Maka, mau tidak mau, kedua dunia ini mulai saling bersentuhan. Menurut Al-Balazuri dalam Futuh Al-Buldan, beberapa gubernur kecil Persia di wilayah perbatasan sudah lebih dulu mendengar tentang Islam. Ada yang menolak, ada yang mengawasi, dan ada pula yang diam-diam tertarik. Sementara di Madinah, Rasulullah terus mengajarkan kepada umatnya bahwa jihad bukan untuk memaksa, tapi untuk menegakkan keadilan. Dalam Sahih Al-Bukhari, beliau bersabda, "Berperanglah di jalan Allah, jangan hianati, jangan berlebihan, dan jangan membunuh anak kecil." Ajaran ini menjadi dasar yang membedakan pasukan Islam dari pasukan dunia manapun. Di saat kerajaan-kerajaan lain berperang untuk tanah dan harta, kaum muslimin berperang untuk menegakkan amanah wahyu. Ketika Rasulullah wafat, dunia Islam baru berumur 23 tahun sejak wahyu pertama turun. Tapi dalam waktu sesingkat itu, telah lahir generasi yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama, lalu Umar bin Khattab setelahnya. Mereka melanjutkan misi bukan dengan kerakusan politik, tapi dengan keyakinan bahwa risalah ini harus sampai ke seluruh penjuru bumi. Ibnu Katsir mencatat, ketika pasukan pertama dikirim ke wilayah Irak, tanah yang berada di bawah pengaruh Persia, Umar bin Khattab memberi pesan, jangan sakiti rakyatnya, jangan rusak ladangnya, dan jangan hancurkan rumah ibadah. Kita bukan penakluk, kita adalah pembawa keadilan. Dan itulah awal dari benturan besar antara dua dunia. Satu dibangun di atas kemewahan dan ritual api, satu lagi dibangun di atas tauhid dan akhlak. Benturan itu tidak langsung terjadi di medan perang, tapi dimulai dari hati-hati yang mulai berpindah arah, dari api kepada cahaya. Hugo Kennedy menulis bahwa pada masa inilah Persia mulai menyadari bahaya baru, bukan sekedar ancaman militer, tapi ancaman moral. Sebuah bangsa kecil di gurun yang tak punya istana, tak punya perisai baja, tapi punya sesuatu yang tak bisa dikalahkan oleh pedang manapun, iman. Dan dari gurun itulah cahaya Islam mulai menembus perbatasan. Ia bergerak perlahan tapi pasti, menyinari lembah-lembah yang dulu tenggelam dalam kesombongan kekuasaan. Langit sejarah pun mulai bergeser warnanya. Di satu sisi, api Persia masih menyala, tapi bahan bakarnya semakin menipis. Di sisi lain, cahaya dari Hijaz terus membesar, menyinari dunia dari barat ke timur. Ketika cahaya Islam mulai menembus batas-batas gurun, dunia menyaksikan munculnya sosok yang akan mengubah arah sejarah. Seorang lelaki tinggi, tegap, berhati keras, tapi jernih dalam niat. Dialah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Tarikh Al-Tabari disebutkan, masa kekhalifahan Umar adalah masa di mana Islam bertransformasi dari sebuah komunitas kecil menjadi kekuatan dunia. Tapi tidak seperti para raja, Umar tak pernah duduk di singgasana. Rumahnya sederhana dari tanah liat, bajunya bertambal, dan ia menolak gelar kehormatan. Namun dari kesederhanaan itulah lahir kebijakan besar yang akan menjatuhkan dua kekaisaran raksasa, Romawi Timur dan Persia. Ali Shalabi dalam Al-Faruq biografi Umar bin Khattab menulis bahwa Umar bukan sekedar pemimpin militer, tapi arsitek peradaban. Ia mengatur keuangan negara, mendirikan diwan semacam kementerian administrasi, menetapkan gaji tentara, dan membentuk sistem pengadilan. Tapi yang paling penting, ia membangun mental umat
disiplin, jujur, dan taat pada Allah. Ketika Abu Bakar wafat, warisan yang ia tinggalkan bukan harta, tapi amanah besar, melanjutkan dakwah keluar Jazirah Arab. Umar memegang amanah itu bukan dengan ambisi, tapi dengan rasa takut yang dalam. Ia sering menangis sendirian di malam hari. Dalam Tariq Al-Kamil karya Ibnu Athir diceritakan, Umar pernah berkata, "Andai seekor keledai tersandung di jalan Irak, aku khawatir Allah akan menanyakanku, mengapa engkau tidak ratakan jalannya?" Itulah hatinya seorang pemimpin yang takut kepada Allah, tapi tak gentar menghadapi dunia. Setelah kemenangan di Syam dan Yarmuk, perhatian Umar beralih ke timur. Di sanalah Persia, kekaisaran tua yang telah berkali-kali berperang melawan Romawi dan kini mulai goyah. Dalam Futuh Al-Buldan karya Al-Baladzuri, diceritakan bahwa Umar menimbang lama sebelum memutuskan untuk mengirim pasukan. Ia tahu kekuatan Persia jauh lebih besar, tapi ia juga tahu janji Rasulullah SAW bahwa Kisra akan hancur. Umar tidak ingin perang tanpa tujuan. Ia menegaskan kepada seluruh jenderalnya, "Kita tidak keluar untuk memperluas tanah, tapi untuk menyebarkan keadilan. Bila mereka menerima Islam, mereka saudara kita. Bila menolak tapi mau damai, mereka dilindungi. Bila menolak dan memerangi, barulah kita lawan." Prinsip itu menjadi fondasi seluruh strategi Umar. Dalam Tarikh At-Tabari tercatat bagaimana Umar memetakan wilayah Persia menjadi 3 jalur utama, utara melalui Azerbaijan, tengah melalui Isfahan, dan selatan melalui Fars. Ia menyebutnya seperti 3 gerbang menuju satu istana besar. Umar tahu menaklukkan Persia tidak bisa dilakukan sekaligus, harus bertahap, terencana, dan penuh disiplin. Sebelum memerintahkan pasukan berangkat, Umar memanggil semua panglimanya ke Madinah. Di antara mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah handal dan sahabat Rasulullah yang pernah dijanjikan surga. Ada juga Al-Musanna bin Harisah, pejuang yang telah lama memimpin perbatasan Irak. Umar menatap mereka satu persatu dan berkata dengan suara tegas, "Kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena ketaatan. Jangan berangkat sebelum niat kalian lurus." Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Umar bahkan melarang pasukannya membawa terlalu banyak harta atau pakaian. Ia ingin agar setiap prajurit sadar, ini bukan ekspedisi duniawi, tapi perjalanan dakwah. Ketika pasukan pertama dikirim menuju Irak, Umar menulis surat khusus kepada Sa'ad. "Wahai Sa'ad, aku tidak memerintahkan hadis untuk berperang demi dirimu, tapi demi agama Allah. Ketika engkau bertemu musuh, bersikaplah lembut kepada rakyat dan keras hanya kepada kezoliman. Jangan rusak ladang, jangan bakar rumah ibadah, dan jangan bunuh anak kecil. Ingatlah, kemenangan bukan dengan pedang, tapi dengan ketaatan." Kata-kata itu kemudian disalin oleh banyak sahabat dan menjadi pedoman perang Islam selama berabad-abad. Di Madinah, Umar memantau medan perang dari jauh. Ia membuat sistem pos pengiriman berita tercepat di dunia kuno. Kuda-kuda yang ditempatkan di setiap pos sepanjang rute dari Kufah hingga Madinah. Setiap laporan datang, ia baca sendiri. Kadang ia berdoa hingga menangis sepanjang malam sambil menunggu kabar dari medan perang. Dalam The Great Arab Conquest, karya Hugh Kennedy, disebutkan bahwa sistem komunikasi Umar ini jauh lebih efisien daripada milik Persia sendiri. Ia mampu memerintah perang jarak jauh tanpa kehilangan kendali. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima utama menghadapi Persia. Saat memimpin pasukan menuju lembah Kadisya, gerbang menuju Tesifon. Pasukan Persia datang di bawah pimpinan jenderal legendaris mereka, Rustum Farrokzhad, dengan pasukan yang jauh lebih besar. Al-Tabari menulis jumlah pasukan Persia mencapai 120.000 orang,
sedangkan pasukan Islam hanya sekitar 30.000. Tapi Umar tetap tenang. Ia tidak tergoda untuk turun langsung ke medan perang. Ia berkata, "Jika aku datang, umat kehilangan pemimpinnya. Tapi jika mereka kalah, Allah tetap ada bersama mereka." Perang Qadisiyah berlangsung 4 hari 4 malam. Getarannya sampai ke Madinah. Umar terus berdoa di masjid, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil memohon, "Ya Allah, jangan biarkan umatmu kalah hari ini." Dan di hari keempat, pasukan Islam berhasil menembus barisan Persia. Rustum terbunuh dan sisa pasukannya lari ke Ctesiphon. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan militer, itu adalah runtuhnya jantung kekuasaan Persia. Ketika kabar itu sampai ke Madinah, Umar sujud syukur. Ia menangis, bukan karena gembira, tapi karena takut Allah menguji umat dengan kemenangan. Setelah Qadisiyah, pintu menuju istana Kisra terbuka. Dalam Al-Tabari diceritakan bahwa pasukan Islam memasuki kota Madain tanpa perlawanan berarti. Mereka menemukan harta yang tak terbayangkan, emas, perak, sutra, dan permata. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mengambilnya untuk diri sendiri. Semua dikirim ke Madinah. Ketika tumpukan harta itu tiba, Umar menatapnya lama. Ia berkata pelan, "Kaum yang menyerahkan ini pasti jujur, dan kaum yang menerimanya pasti amanah." Lalu ia menangis. Namun Umar tahu ini belum akhir. Persia masih punya kekuatan besar di timur di balik gunung-gunung Khurasan dan lembah Nahavan. Ia memerintahkan agar pasukan tetap siaga. Umar menunjuk Nu'man bin Mukarin untuk memimpin pasukan berikutnya, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menjaga Irak. Dalam suratnya kepada Nu'man yang dicatat oleh Al-Baladzuri, Umar menulis, "Bila engkau maju, mintalah pertolongan Allah. Jangan bertempur sebelum engkau yakin rakyatmu siap. Dan bila engkau menang, jangan sombong. Sesungguhnya kemenangan itu dari Allah, bukan dari pedangmu." Kata-kata itu menggambarkan inti dari visi Umar. Penaklukan bukan untuk memperluas wilayah, tapi untuk menegakkan keadilan. Marshall Hodgson dalam The Venture of Islam menilai bahwa keberhasilan Umar bukan karena jumlah pasukan atau strategi semata, tapi karena sistem moral dan disiplin yang ia bangun. Umat Islam saat itu tidak bertempur demi rampasan, tapi demi prinsip. Di Madinah, Umar terus menolak hidup mewah. Ia tetap tidur di atas tikar kasar, makan roti kering, dan menolak hadiah. Suatu hari seorang sahabat melihatnya memikul karung gandum untuk rakyatnya. Ketika ditanya mengapa, Umar menjawab, "Siapa lagi yang akan memikulnya di dunia bila aku tak memikulnya di akhirat?" Itulah sosok yang memimpin pasukan Islam menaklukkan dunia, bukan dengan istana, bukan dengan tahta, tapi dengan takut kepada Allah. Sementara itu, di timur, bayangan kekuasaan Persia mulai memudar. Kota demi kota mulai tunduk. Rakyat yang dulunya hidup dalam tekanan pajak menemukan ketenangan baru di bawah hukum Islam. Dalam Futu Al-Buldan, Al-Baladzuri menulis bahwa ketika rakyat Persia melihat pasukan Islam tidak merampas dan tidak memaksa, banyak di antara mereka yang berkata, "Demi Tuhan, pemerintahan baru ini lebih adil dari Kisra yang dulu kami puja." Dan itulah saat di mana cahaya Islam mulai benar-benar menggantikan kilau emas Persia. Di bawah langit Irak yang berdebu, dua pasukan besar saling menatap dari kejauhan. Di satu sisi berdiri pasukan Persia Sasanid, berbaris dalam barisan baja yang berkilau, kuda-kuda mereka mengenakan zirah perak, dan gajah-gajah perang mengaum di depan. Di sisi lain, pasukan Islam berdiri dalam barisan yang sederhana. Tak ada baju besi tebal, tak ada panji-panji emas, hanya keyakinan di dada mereka bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Tempat itu bernama Qadisiyah, sebuah dataran di tepi sungai Furat, tak jauh dari Kufah. Menurut Tariq At-Tabari,
Pasukan Persia berjumlah sekitar 120.000 orang, dipimpin oleh jenderal legendaris mereka, Rustum Farrukhzad, ahli strategi perang yang dihormati bahkan oleh musuhnya. Sedangkan pasukan Islam di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya sekitar 30.000 orang. Perbandingan 4 lawan 1. Namun saat berdiri tegak di atas menara kecil di perkemahan dengan wajah tenang dan hati yang penuh doa. Sebelum perang dimulai, Sa'ad mengirim utusan ke pihak Persia. Utusan itu bernama Rib'i bin Amir. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, membawa tombak pendek, dan menunggangi kuda kecil tanpa pelana mewah. Ketika ia memasuki tenda Rustum, para prajurit Persia menertawakannya. Tapi Rib'i berjalan tegap, menancapkan tombaknya di karpet istana Kisro yang mahal itu, lalu berkata dengan suara tenang, "Kami datang bukan untuk merebut dunia kalian, tapi untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah yang Esa. Dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat, dari kezaliman agama menuju keadilan Islam." Ucapan itu dicatat oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan menjadi salah satu pidato paling agung dalam sejarah Islam. Rustum terdiam. Ia menatap Rib'i lama, lalu berkata, "Jika kami menolak?" Rib'i menjawab, "Kami beri kalian 3 pilihan. Masuk Islam dan menjadi saudara kami, membayar jizyah dan kami lindungi kalian, atau kami hadapi kalian dengan pedang." Rustum menggeleng pelan. Ia masih berharap bisa menyelesaikan semuanya lewat perundingan. Tapi waktu sudah habis. Dua kekuatan ini memang ditakdirkan bertemu. Pada hari pertama, gajah-gajah Persia bergerak lebih dulu. Dalam At-Tabari, diceritakan bahwa gajah-gajah itu menjadi senjata utama Rustum. Tubuhnya dilapisi besi, membawa menara kecil di punggungnya, dan dari atasnya, para pemanah Persia menembakkan anak panah bertubi-tubi. Pasukan Islam sempat terpukul mundur. Kuda-kuda mereka panik melihat makhluk raksasa itu. Tapi seorang sahabat bernama Ka'ka bin Amir At-Tamimi muncul dengan taktik berani. Ia memerintahkan tentaranya menebas kaki-kaki gajah dan menyerang penunggangnya langsung. Dalam waktu singkat, gajah-gajah itu roboh satu persatu dan medan perang kembali seimbang. Di malam hari saat yang sedang sakit karena luka punggungnya parah, tidak turun ke medan perang. Ia hanya bisa memantau dari menara kecil. Tapi dari sana, ia terus berdoa. Suaranya nyaris bergetar. "Ya Allah, Engkau tahu, aku tak bisa berperang hari ini. Maka jangan kau halangi mereka dari kemenanganmu." Hari kedua, pertempuran semakin sengit. Pasukan Persia menggunakan barisan perisai dan panah, sementara pasukan Islam membalas dengan serangan cepat dan taktik gerilya. Futuh Al-Buldan mencatat bahwa setiap kali barisan Persia mendesak, kaum muslimin bertakbir keras hingga langit bergema, lalu menyerang balik dengan semangat jihad yang luar biasa. Hari ketiga disebut Hari Ammak. Pada hari itu, Rustum mencoba menyerang dari 2 sisi, tapi Ka'ka bin Amir membawa pasukan cadangan dari belakang, mengepung musuh dengan taktik yang disebut sayap terbalik. Hugh Kennedy dalam The Great Arab Conquest menyebut manuver itu sebagai salah satu strategi medan terbuka paling brilian di era awal Islam. Menjelang sore hari keempat, badai besar datang dari arah barat. Angin berdebu menyapu medan perang, mengaburkan pandangan semua orang. Tapi arah angin justru menguntungkan kaum muslimin. Debu tertiup ke arah pasukan Persia. Rustum yang mencoba memimpin pasukannya sendiri di tengah kekacauan, tertimpa kuda yang melompat panik. Ia jatuh ke sungai dan tenggelam di antara lumpur dan perisai. Dalam At-Tabari disebutkan bahwa seorang prajurit muslim bernama Hilal bin Ulaf menemukannya dan mengangkat kepalanya ke atas tombak. Ketika panji Rustum jatuh, seluruh pasukan Persia panik dan melarikan diri. Kodisia berakhir dengan kemenangan besar. Kemenangan itu membuka jalan langsung ke Ktesifon, ibu kota kekaisaran Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terburu-buru. Ia menata barisan, memastikan tidak ada perampokan atau kekacauan. Dalam Futuh Al-Buldan diceritakan bahwa ketika saat masuk ke Ktesifon, ia memerintahkan agar tidak satupun rumah dirusak dan agar semua penduduk diberi perlindungan. Di dalam istana Kisra, mereka menemukan karpet gajah raksasa Baharestan yang ditenun dari emas dan permata.
Ketika karpet itu dikirim ke Madinah, Umar bin Khattab memerintahkan untuk memotongnya dan membagikannya kepada pasukan, bukan disimpan di istana. Sikap itu mengejutkan banyak orang. Dalam catatan Al-Kamil fi Tarikh, sebagian sahabat berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, engkau pantas menyimpannya." Tapi Umar menjawab, "Tidak, harta ini bukan milikku, tapi amanah Allah untuk umatnya." Kemenangan di Qadisiyah bukan hanya mengubah peta politik, tapi juga moral sejarah. Untuk pertama kalinya, Kekaisaran Persia yang berabad-abad menindas rakyatnya, kini dikalahkan oleh pasukan yang datang dengan pesan tauhid dan keadilan. Hugh Kennedy menulis, kemenangan ini menandai awal runtuhnya dunia lama. Perang Qadisiyah mengubah segalanya. Kekaisaran yang dulu menjadi lambang kemewahan, kini kehilangan pusat kekuasaan. Dan rakyat yang dulu tunduk karena takut, mulai melihat harapan baru di bawah panji Islam. Dalam At-Tabari disebutkan bahwa ketika pasukan Islam menyeberangi jembatan menuju ke Ctesifon, Sa'ad bin Abi Waqqas berhenti dan memandang sungai yang tenang itu. Ia berkata, "Demi Allah, ini bukan kemenangan karena kekuatan kita, tapi karena janji Rasulullah SAW telah nyata." Dan benar, di setiap langkah kaki pasukan itu, nubuah yang pernah diucapkan Nabi kini berjalan di dunia nyata. Kisra yang dulu sombong, yang pernah merobek surat Rasulullah, kini kerajaannya benar-benar tercabik-cabik. Sementara di Madinah, Umar bin Khattab menerima kabar kemenangan dengan air mata. Ia sujud syukur di Masjid Nabawi, lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang menolong hamba-hambanya dan menunaikan janji Rasulnya." Namun Umar tahu, Qadisiyah belum akhir segalanya. Persia masih punya sisa kekuatan besar di timur. Para jenderal yang tersisa mulai mengumpulkan pasukan baru. Dan di balik gunung-gunung Khurasan, sang raja muda Yazdigat III bersumpah untuk membalas kekalahan itu. Dari reruntuhan Ctesifon yang sunyi, pasukan Islam melangkah pergi, membawa janji kemenangan yang telah lama diucapkan Nabi. Tapi jauh di timur, di balik lembah dan pegunungan Iran Tengah, Kaisar Yazdagerd III masih menolak menyerah. Anak muda yang dulu naik takhta dalam kekacauan, kini memanggil kembali para bangsawan, mengirim utusan ke seluruh penjuru Persia, menyeru satu kalimat yang menggema. "Bangkitlah, kita akan merebut kembali tanah nenek moyang kita." Dalam Tarikh Al-Tabari disebutkan bahwa Yazdagerd mengumpulkan lebih dari 100.000 pasukan dari berbagai wilayah, Fars, Isfahan, Rai, dan Khurasan. Mereka datang membawa dendam. Dari istana ke istana, dari kuil ke kuil, api Majusi dinyalakan lebih terang dari sebelumnya, seolah menantang cahaya yang datang dari arah Madinah. Di sisi lain, di markas besar pasukan Islam di Kufah, Umar bin Khattab menerima kabar ini dengan tenang. Ia tahu inilah gelombang terakhir dari kekuatan Persia. Dalam Al-Balazuri disebutkan bahwa Umar berkumpul dengan para sahabat senior dan berkata, "Aku ingin sendiri memimpin pasukan ke Persia." Namun Ali bin Abi Thalib menahannya. "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau pergi, siapa yang menjaga umat di Madinah? Kirimlah pasukan terbaikmu dan tetaplah di sini untuk memimpin doa mereka." Umar pun mengangguk. Ia memilih Nu'man bin Maqarin sebagai panglima. Nu'man bukan bangsawan besar, tapi seorang sahabat yang dikenal berani dan zuhud. Ibnu Katsir menulis, Umar berkata kepadanya, "Engkau bukan yang paling kuat, tapi engkau yang paling jujur, dan di medan perang, kejujuran lebih tajam dari pedang." Pasukan itu berangkat menembus padang membawa panji Rasulullah SAW yang dulu dikibarkan di Badar. Mereka melewati Isfahan dan Rai hingga tiba di sebuah lembah bernama Nahavan. Tanah tinggi dengan ladang-ladang hijau yang dikelilingi bukit berbatu. Di sanalah pasukan Persia telah menunggu berjajar bagai lautan baja. Dalam Tarikh Al-Tabari dan Al-Kamil fi At-Tarikh disebutkan bahwa jumlah pasukan Persia lebih dari 150.000, sementara pasukan Islam hanya sekitar 30.000.
Namun mereka tidak gentar. Sebelum perang dimulai, Nu'man memerintahkan barisannya berhenti. Ia turun dari kudanya, menatap wajah pasukannya satu persatu, lalu berkata, "Wahai kaum muslimin, aku meminta kalian untuk satu hal saja. Jangan berperang sebelum matahari condong ke barat. Biarkanlah mereka lelah menunggu. Lalu ketika waktu asar tiba, seranglah bersama takbir yang mengguncang langit." Hari itu matahari terasa lambat bergerak. Pasukan Persia menunggu dengan gugup di bawah terik yang menyengat. Ketika bayangan mulai memanjang, suara takbir menggema dari lembah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ribuan prajurit muslim menyerbu seperti gelombang. Pertempuran Nahavan pun meledak. Gema pedang dan teriakan bercampur dengan debu yang menutupi langit. Dalam Futuh Al-Buldan, Al-Balazuri menulis gempuran pertama pasukan Islam membuat barisan depan Persia kacau, tapi mereka segera membentuk pertahanan melingkar. Taktik khas Persia yang disebut Darban. Pasukan Islam berpura-pura mundur, seolah terdesak. Pasukan Persia mengejar, meninggalkan posisi tinggi mereka. Dan saat itulah Nu'man memberi tanda dengan bendera hitam di ujung tombak. Pasukan Islam berbalik serentak dan menyerang dari 3 arah. Dalam catatan Hugh Kennedy, The Great Arab Conquest, taktik pura-pura mundur itu adalah salah satu manuver tercerdas di sejarah Perang Timur Tengah. Ia menulis, Nu'man memancing pasukan Persia turun dari dataran tinggi, dan di sanalah mereka kehilangan segalanya. Pertempuran berlangsung singit. Panah-panah menembus udara, kuda-kuda berjatuhan, dan suara takbir menggema di antara bukit. Nu'man sendiri berada di garis depan. Ia mengenakan baju perang tipis, tidak untuk menonjolkan keberanian, tapi untuk mudah bergerak di antara barisan. Ketika panah musuh menembus dadanya, ia masih sempat berkata kepada pembawa panji, "Jangan turunkan bendera, majulah demi Allah." Saudaranya Nu'man bin Muqharin segera mengambil alih komando. Pasukan Islam menutup sayap kanan dan kiri Persia, mengepung mereka di lembah sempit. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menulis, selama 3 hari pasukan Persia mencoba menembus kepungan, tapi gagal. Lembah Nahavan berubah menjadi lautan debu dan darah. Di hari ketiga, pasukan Islam berhasil menembus jantung pertahanan Persia. Bendera Majusi jatuh. Ketika panji Kisra yang bergambar matahari runtuh ke tanah, teriakan takbir menggema sampai jauh. Ribuan pasukan Persia tewas, sisanya melarikan diri ke pegunungan. Kaisar Yazdagerd yang menunggu kabar di belakang garis perang pingsan saat mendengar berita itu. Ia kehilangan semua jenderalnya, semua pasukan elitnya, dan sisa kekaisarannya. Nahavan menjadi titik balik sejarah Persia. Para sejarawan Muslim menyebutnya Fathul Furs atau penaklukan Persia. Ibnu Athir menulis, setelah Nahavan, tidak ada lagi kekuatan Persia yang mampu bangkit secara terorganisir. Kota demi kota menyerah tanpa perlawanan. Penduduk yang dulu takut, kini menyambut pasukan Islam sebagai pembebas. Ketika kabar kemenangan itu sampai ke Madinah, Umar bin Khattab menangis. Ia bergegas ke masjid dan berkata di depan umat, "Segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan Kisra dan menguatkan hamba-hambanya. Dunia telah berpaling dan yang tersisa hanyalah akhirat." Tapi kemenangan itu bukan tanpa luka. Nama Nu'man bin Muqharin kini disebut dengan penuh hormat. Umar memerintahkan agar kabarnya diumumkan di seluruh Madinah. Semoga Allah merahmati Nu'man. Ia telah menukar dunia dengan surga. Dalam Al-Tabari disebutkan bahwa Umar berdiri lama di mihrab, berdoa sambil menahan tangis. "Ya Allah, jangan jadikan kemenangan ini sebab kami sombong, tapi jadikan ia beringatan bahwa Engkau menepati janjimu." Setelah Nahavan, jalan menuju Khurasan dan Merv terbuka.
Persia yang dulu disebut Imperium Abadi kini tak lebih dari bayangan masa lalu. Yazdagerd melarikan diri dari kota ke kota, membawa sedikit pasukan yang tersisa, tapi bayangan Islam terus mengikutinya. Bukan untuk memburu harta, tapi untuk menegakkan keadilan di tanah yang selama ini dibakar kesombongan. Di atas tanah Nahafan, matahari terbenam dengan warna merah keemasan. Pasukan Islam berdiri di atas bukit menatap lembah yang sunyi. Tak ada seorang kemenangan, tak ada arak-arakan, hanya bisikan takbir pelan dan doa dari para mujahid yang tahu bahwa kemenangan sejati bukan di medan perang, tapi di hati yang tunduk pada Allah. Dari sanalah sejarah baru mulai, babak di mana Persia mulai benar-benar runtuh dan Islam mulai menulis peradaban baru di atas tanah yang dulunya diperintah oleh api. Setelah suara takbir terakhir di Nahafan mereda, langit Persia seolah ikut diam. Pasukan Islam berdiri di tengah lembah yang masih berasap. Di kejauhan, ladang-ladang terbakar dan panji Kisra tertelungkup di tanah. Namun bagi Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, kemenangan itu bukan akhir. Itu baru permulaan dari misi yang lebih besar, menyempurnakan penaklukan dengan keadilan, bukan dengan darah. Dalam Tarikh Al-Tabari diceritakan bahwa setelah menerima laporan dari Nu'aim bin Makkarin tentang kemenangan Nahafan, Umar segera memanggil para sahabat senior ke Masjid Nabawi. Ia bentangkan peta Persia di hadapan mereka, kulit rusa besar yang di atasnya tergambar gunung, sungai, dan kota-kota penting. Dengan tongkatnya, Umar menunjuk 3 titik: Azerbaijan di utara, Isfahan di tengah, dan Fars di selatan. Inilah jantung Persia, katanya, dan bila 3 pintu ini tertutup, tak ada lagi jalan keluar bagi Kisra. Dari titik itulah lahir strategi besar yang oleh sejarawan disebut pengepungan 3 arah, satu gerakan terpadu dari utara, tengah, dan selatan yang akan menutup sisa-sisa kekuasaan Persia seperti lingkaran yang mengunci mangsanya. Menurut Futuh Al-Buldan karya Al-Balajuri, Umar menunjuk 3 panglima berbeda untuk 3 wilayah itu. Untuk wilayah tengah, ia mengutus Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, sahabat yang terkenal tenang dan berpikir strategis. Tugasnya merebut Isfahan, kota makmur yang menjadi pusat administrasi Persia. Untuk wilayah utara, Umar memerintahkan Nu'aim bin Makkarin, saudara dari Syahid Nahafan, untuk bergerak menuju Rey dan Azerbaijan, jalur menuju Laut Kaspia. Tugasnya berat, menaklukkan kota pegunungan dan menghadapi pasukan Persia yang masih bertahan di sana. Dan untuk wilayah selatan, Umar menugaskan Ala bin Hadrami, panglima dari Bahrain, untuk mengamankan pesisir Fars, tanah kelahiran Kisra sendiri. Namun sebagaimana dicatat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Umar memperingatkan semuanya dengan kalimat tegas: jangan maju tanpa izin, jangan menyerang tanpa perintah. Penaklukan bukan urusan keberanian semata, tapi urusan amanah. Perintah itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya Ala bin Hadrami pernah bertindak sendiri. Ia memimpin pasukan ke Fars tanpa menunggu izin dari Madinah. Perang itu gagal, banyak pasukannya gugur, dan yang selamat terjebak di pesisir. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Umar menangis bukan karena kekalahan, tapi karena khawatir umat mulai berperang demi kebanggaan, bukan demi Allah. Demi Allah, kata Umar, aku tidak menginginkan kemenangan yang lepas dari ridhonya. Ia segera memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah untuk menarik kembali pasukan Allah dan menata ulang kekuatan selatan. Dari sinilah pengepungan 3 arah dimulai dengan disiplin penuh. Pasukan di jalur tengah bergerak lebih dulu. Abdullah bin Utbah memimpin tentaranya melewati dataran luas menuju Isfahan. Menurut Tarikh Al-Tabari, kota itu dikelilingi tembok tinggi dan pasukan Persia yang masih setia pada Kisra. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Pasukan Islam tidak menyerang membabi buta. Mereka mengepung perlahan, menutup jalur logistik, dan mengirim utusan menawarkan perdamaian.
Ketika kota akhirnya menyerah, Abdullah menegakkan hukum Umar. Tidak ada rumah yang dirusak, tidak ada rakyat yang dipaksa pindah agama. Penduduk Isfahan menandatangani perjanjian damai dan membayar jizyah dengan sukarela. Ibni Katsir menulis bahwa penduduk kota itu heran. Mereka berkata, "Kami telah mengenal raja-raja Persia. Bila mereka menang, mereka membakar dan merampas. Tapi pasukan kalian justru menegakkan keadilan." Dari tengah, pengepungan bergeser ke utara. Nu'aim bin Makarin memimpin pasukannya menembus lembah-lembah curam menuju Rey, lalu terus ke Azerbaijan. Wilayah itu terkenal sulit, penuh hutan dan salju. Namun semangat jihad mereka tak padam. Dalam Al-Tabari disebutkan bahwa banyak penduduk lokal akhirnya membuka gerbang kota setelah melihat pasukan Islam tidak merampas hasil bumi mereka. Bahkan beberapa masuk Islam karena kagum pada kedisiplinan mereka. Sementara itu, di selatan, pasukan Islam di bawah kendali baru bergerak perlahan. Sa'ad bin Abi Waqqas menugaskan kembali Utbah bin Ghazwan, sahabat senior yang dikenal berani namun bijak. Ia mengirim surat kepada penduduk Fars. "Kami datang bukan untuk merusak, tapi untuk menegakkan keadilan. Bila kalian mau berdamai, kalian aman di bawah perlindungan kami." Sebagian kota menyerah tanpa perlawanan. Sebagian lain bertahan, tapi akhirnya tunduk ketika melihat bahwa Islam datang dengan akhlak, bukan kerakusan. Hugh Kennedy dalam The Great Arab Conquest menulis bahwa strategi tiga arah ini adalah langkah tercerdas dalam sejarah militer Islam. Bukan hanya karena keberhasilannya menutup seluruh jalur logistik Persia, tapi juga karena koordinasi jarak jauhnya yang menakjubkan. Semua pasukan bergerak di waktu yang hampir bersamaan, mengikuti satu pusat komando di Madinah, tanpa kehilangan arah ataupun kesatuan tujuan. Dari barat, utusan membawa kabar kemenangan demi kemenangan. Umar duduk di Masjid Nabawi, membaca setiap surat dengan mata yang basah. Kadang ia sujud syukur lama sekali, lalu berkata, "Alhamdulillah, Allah menunaikan janjinya, tapi jangan kalian sangka ini karena kekuatan kita." Namun di balik kemenangan itu, Umar terus menekankan satu hal, dakwah harus berjalan seiring penaklukan. Ia menulis surat kepada semua panglima, "Ajarkan mereka Al-Quran sebelum mengajarkan pedang. Biarkan mereka mengenal keadilan sebelum merasakan hukuman." Dan memang, setelah pengepungan tiga arah itu selesai, banyak kota Persia mulai mengenal Islam bukan dari perang, tapi dari akhlak pasukan. Mereka melihat tentara yang tidak mencuri, tidak mabuk, tidak mengganggu wanita, dan membayar barang yang mereka ambil. Dalam Futuh Al-Buldan, Al-Balajuri menulis bahwa di banyak wilayah, rakyat Persia sendiri yang datang kepada panglima Islam dan berkata, "Kami lebih rela dipimpin oleh kalian karena kalian lebih adil dari Kisra kami." Pengepungan tiga arah selesai dalam waktu yang relatif singkat. Isfahan jatuh, Azerbaijan tunduk, Fars melemah. Kaisar Yazidak melarikan diri ke timur, ke Merv, membawa sisa harta dan pengawal setianya. Ia berharap bisa mengumpulkan kekuatan baru di Khurasan. Tapi Umar sudah membaca langkah itu jauh sebelumnya. Ia mengirim pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Jangan buru-buru dia, biarkan dia lari. Setiap langkah pelariannya hanyalah tanda bahwa Allah telah mencabut kekuasaannya." Kini, Persia telah terkepung dari tiga penjuru. Benteng-benteng yang dulu dianggap tak bisa ditembus kini hancur, bukan oleh besi, tapi oleh iman dan akhlak. Rakyatnya mulai membuka hati, sementara para pembesarnya sibuk saling berebut wilayah. Ibnu Asir mencatat bahwa setelah pengepungan ini, tidak ada lagi perlawanan besar yang tersisa. Persia kini ibarat pohon tua yang akarnya tercabut, masih berdiri, tapi hanya menunggu waktu untuk tumbang. Di Madinah, Umar memandang ke langit malam, berdoa dalam diam. Ia tahu kemenangan besar itu bukan kebanggaan, tapi ujian. "Ya Allah," bisiknya, "jika ini kemenanganmu, maka jadikan ia sebab kami tunduk, bukan sebab kami sombong." Dan dari penggabungan tiga arah inilah, jalan menuju akhir kekaisaran Persia benar-benar terbuka. Yazidak terus melarikan diri ke timur, ke Merv, ke Balkh, ke Samarkand, membawa bayang-bayang Islam yang semakin dekat. Dari reruntuhan Isfahan yang sunyi, sisa-sisa kekuasaan Persia menyusut seperti bayangan menjelang senja.
Kaisar muda Yazdagerd bin Syahriar yang dulu duduk di singgasana emas Ctesiphon kini menjadi pelarian. Dalam Tarik Al-Tabari diceritakan bahwa ia meninggalkan kota itu dengan tergesa, membawa sebagian kecil harta kerajaan, keluarga, dan beberapa jenderal yang masih setia. Kuda-kuda mereka berlari di malam hari, melewati lembah dan gurun, dikejar bayang-bayang pasukan Islam yang terus mendekat. Bukan karena pasukan itu mengejar dengan amarah, tapi karena sejarah menuntut akhirnya datang. Yazdagerd berhenti pertama kali di kota Merv di wilayah Khurasan. Kota ini dikenal makmur, dipenuhi kebun anggur dan kanal air yang mengalir dari pegunungan. Ia berharap di sana bisa membangun kekuatan baru. Namun sebagaimana dicatat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, semangat bangsawan Persia telah padam. Para jenderal yang dulu tunduk kini sibuk memikirkan diri sendiri. Mereka berdebat, saling curiga, dan saling menyalahkan atas kekalahan di Nahavan. "Wahai Paduka," kata salah seorang jenderal, "lebih baik kita bertahan di sini dan berunding dengan kaum Arab. Mereka adil dan beriman. Bila kita melawan lagi, rakyat akan binasa." Tapi Yazdagerd menatapnya tajam. "Engkau ingin aku tunduk kepada bangsa gurun itu? Tidak, aku adalah bayangan dewa di bumi." Kata-kata itu mencerminkan luka kebesaran yang belum sembuh. Ia masih hidup di bawah bayang-bayang Kisra yang dulu diagungkan rakyat, padahal rakyatnya sendiri kini sudah pergi meninggalkannya. Dalam Al-Balazuri disebutkan setelah beberapa bulan, Yazdagerd mencoba mengumpulkan pajak dari penduduk Merv untuk membiayai pasukannya. Tapi rakyat menolak. Mereka sudah lelah. Mereka tidak lagi percaya pada api suci yang katanya melindungi kerajaan. Sementara itu, kabar datang dari barat. Pasukan Islam di bawah Ahnaf bin Qais telah memasuki Khurasan dengan aman, menegakkan hukum Islam tanpa menumpahkan darah. Ahnaf dikenal sebagai panglima yang bijak. Ia tidak datang dengan pasukan besar, hanya dengan utusan dan dakwah. Dalam Tarik Al-Tabari disebutkan bahwa rakyat kota-kota di sepanjang rute Khurasan menyambutnya tanpa perlawanan. Mereka lebih memilih berada di bawah pemerintahan Islam yang menegakkan keadilan daripada terus hidup dalam pajak dan ketakutan. Yazdagerd mulai panik. Ia memutuskan untuk melarikan diri ke timur laut, ke kota Balkh, lalu ke wilayah Transoksiana, melintasi sungai Amu Darya yang membelah Asia Tengah. Ia membawa serta sebagian besar perbendaharaan kerajaan, emas, perak, dan batu permata. Namun di setiap kota yang ia lewati, jumlah pengikutnya semakin berkurang. Ada yang melarikan diri, ada yang bergabung dengan pasukan Islam, dan ada yang terbunuh dalam perebutan harta. Di Samarkand, Yazdagerd mencoba mencari sekutu baru. Menurut Al-Kamil fi At-Tarik, karya Ibnu Atsir, ia menemui penguasa Turki yang dikenal dengan gelar Hakan, memohon bantuan untuk memerangi kaum muslimin. Ia menawarkan emas dalam jumlah besar, bahkan sebagian perhiasan istana Kisra. Hakan menerima hadiah itu dengan tersenyum. Tapi ia tahu betul, Persia telah kalah, bukan oleh pedang, melainkan oleh waktu. Namun godaan harta terlalu besar untuk ditolak. Hakan setuju membantu. Pasukan Turki bersiap di tepi sungai Amu Darya. Ketika berita itu sampai kepada Ahnaf bin Qais di Khurasan, ia tidak gegabah. Ia segera menulis surat kepada Umar bin Khattab di Madinah, meminta petunjuk. Jawaban Umar datang tegas, sebagaimana dicatat dalam Al-Tabari. "Jangan engkau seberangi sungai itu, dan jangan engkau langkahi batas yang telah Allah tentukan. Biarkan mereka di seberang sana, dan jadikan sungai sebagai pelindungmu. Jika mereka menyerang, pertahankan. Jika tidak, jangan mulai perang." Perintah itu menunjukkan kebijaksanaan Umar. Ia tidak haus perang. Ia hanya ingin kedamaian yang adil. Ahnaf pun mematuhi.
Ia mendirikan kemah di tepi sungai, menunggu. Selama berhari-hari, dua pasukan besar saling berhadapan di tepi sungai itu. Pasukan Islam di satu sisi, pasukan gabungan Persia dan Turki di sisi lain. Hugh Kennedy menulis bahwa momen itu adalah perang yang tidak jadi terjadi, tapi justru menjadi penentu nasib Yazdagerd. Untuk menunjukkan itikat damai, Ahnaf mengirim utusan kepada Hakan. Kami tidak mau melintasi sungai ini dan tidak mau menyerang. Jika kalian tidak ingin berperang, kami pun tidak akan memulai. Hakan terdiam lama mendengar pesan itu. Ia menoleh ke arah tentaranya dan berkata, "Mereka bukan seperti raja-raja yang kita kenal. Mereka berperang bukan untuk harta, tapi karena keyakinan." Akhirnya, Hakan membatalkan rencananya dan menarik pasukannya. Persatuan antara Persia dan Turki pun pecah. Yazdagerd marah besar. Ia menuduh Hakan pengecut dan pengkhianat, tapi sang penguasa hanya menjawab dingin, "Aku tidak akan mati demi tahta yang sudah kosong." Kaisar muda itu kini benar-benar sendirian. Ia melarikan diri jauh ke Fergana, membawa harta terakhirnya. Namun, di sanalah akhir nasibnya menanti. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menulis kisah tragis itu. Yazdagerd berlindung di rumah seorang tukang penggilingan tepung di pinggir sungai. Ia berpikir tempat itu aman sementara waktu. Namun pemilik rumah itu mengetahui bahwa tamunya adalah buruan rekaya. Dalam gelap malam, ia membunuh Yazdagerd dan merampas perhiasannya, lalu melarikan diri. Ketika jasad Yazdagerd ditemukan, tidak ada pasukan, tidak ada mahkota, tidak ada api suci. Hanya tubuh seorang raja yang dulu diagungkan dunia, kini terletak di lantai penggilingan, berlumur tepung dan darah. Ibnu Atsir menulis dengan kalimat yang menggugah, "Maka berakhirlah keimperiuman yang berdiri berabad-abad dengan kematian di rumah seorang rakyat kecil. Yang dulu menundukkan dunia, kini tak mampu menundukkan ajal." Kabar itu sampai ke Madinah. Umar bin Khattab menangis lama. Ia tidak bersorak, tidak bergembira. Beliau berkata, "Allah telah menghancurkan kezaliman tanpa pedang kita. Segala puji bagi Dia yang menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak kita sangka." Dengan gugurnya Yazdagerd, tamatlah riwayat keimperiuman Persia Sasanid. Sebuah peradaban yang pernah berdiri megah selama 4 abad, runtuh bukan karena kekuatan senjata semata, tapi karena kesombongan dan kehilangan arah. Namun Islam tidak datang untuk menghapus bangsa itu. Ia datang untuk menghidupkannya kembali. Di tanah yang dulu dibakar api Majusi, kelak tumbuh ulama-ulama besar. Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Farabi, Al-Razi, dan banyak lainnya. Dari reruntuhan itu lahir peradaban baru, peradaban Islam Persia, tempat ilmu dan iman menyatu. Langit di timur perlahan cerah. Api yang dulu disembah telah padam, tapi cahaya yang lebih terang kini menyinari tanah itu. Dan sejarah mencatat bukan pedang yang memenangkan Islam atas Persia, melainkan kebenaran wahyu dan keadilan akhlak.